Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects, dan kali ini kita akan membuat sesuatu yang cukup menarik. Oke, saya contohkan di sini. Kita akan membuat sebuah animasi scoreboard. Ya, ini yang versi IPL ini ya, English Premier League. Ya, di sini cukup menarik ya untuk seri di season 2016-2017 ini. Mereka menggunakan gaya 2 dimensi seperti ini, dan kurang lebih animasinya itu seperti ini. Saya akan tunjukkan. Saya sudah buat contohnya di sini. Ya, jadi simple sekali tapi cukup menarik untuk dilihat. Dan di sini kita lihat dia cuma menggunakan 3 warna ya, 2 warna sebenarnya, hijau, ungu, dan ungu ini, dan logonya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja memulai ya. Jadi persiapkan dulu, kita butuh logonya dulu. Jadi di sini saya sudah buatkan contoh logonya. Jadi di sini saya persiapkan dulu untuk image size-nya ini, kanvasnya saya siapkan itu 500 x 500 pixel ya. Jadi nanti untuk logo bisa di download di Google, banyak sekali ya, tinggal ketik nama football clubnya lalu di paste ke Photoshop. Jadi di sini kita membuatnya di mengcropnya di Photoshop. Jadi di sini saya contoh ada logo sepak bolanya, lalu ada logo ini, logo IPL-nya yang singa ini ya. Jadi untuk yang masih bingung menggunakan Photoshop, saya akan sertakan file Photoshop ini untuk template ya. Jadi nanti tinggal diganti-ganti aja logonya seperti ini. Lalu jangan lupa disimpan di format JPEG biasa aja ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan filenya berupa JPEG. Nah, ini seperti ini. Jadi semua beresolusi 500 x 500 pixel ya. Oke, kita langsung aja. Ya, saya buat new composition di sini, dan komposisinya misalnya saya tulis IPL di sini. Ini lebar resolusinya saya buat yang widescreen ya, 1280 720 seperti biasa. Frame rate-nya oke, 29,97, dan durasinya saya buat 5 detik aja, nggak usah terlalu lama-lama. Oke, klik oke. Sebelumnya kita harus buat dulu posisinya supaya enak dihitung, diukur. Jadi saya keluarkan ruler, klik Ctrl R ruler, jadi ada penggarisnya di sini. Lalu saya punya panduan di sini. Oke, di sini saya ada panduan. Nah, saya download ini dari Google, atau nanti saya sertakan aja sekalian di file download ya. Jadi ini karena nggak pas ukurannya, saya posisikan ini ukurannya saya samakan dulu. Jadi klik kanan, transform, fit to comp, jadi menyesuaikan dengan komposisinya. Oke. Nah, di sini kita keluarkan dulu grid, klik di sini, keluarkan grid. Nah, di sini kita bisa melihat jadi bisa ditandai ya ukurannya ya. Oke, mungkin ini sedikit agak lebih kecil ya dari gridnya ya, mungkin kita sesuaikan aja supaya gampang ya untuk pelajaran kali ini. Jadi saya keluarkan dulu guidesnya di sini, jadi saya tarik ke sini. Nah, jadi saya genapkan aja pas di garis ini. Oke.
Lalu ini logonya saya kira-kira genapkan di sini aja, jadi 3 kotak 3 kotak 3 kali 3. Oke, mungkin di sini ini juga mungkin di sini 3 kali 3, maksudnya 3 kali 3 ini kalau kita lihat ya, ini ada saat kotak pertama 1 2 3 dan ke samping juga 1 2 3, jadi pas 1:1. Oke, lalu kita letakkan ini pas di tengah untuk menentukan titik tengahnya, jadi ketahuan ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin gridnya bisa saya hapus lagi dulu. Oke, jadi nanti seperti ini. Oke, berikutnya kita masukkan dulu logonya. Di sini ada saya logo, ada Arsenal, ada Chelsea. Oke, untuk contoh saya samakan aja seperti contoh ini ya, Chelsea dan Liverpool ini. Jadi saya letakkan di sini dan Liverpool. Oke. Jadi kita buat anchor pointnya itu ada di tengah, ada di tengah gambar ya. Jadi oke, ini sudah tepat di tengah dan Liverpoolnya juga. Oke, saya rasa ini sudah pas di tengah ya. Oke, benar. Oke, kita fokus ke logo pertama dulu. Di sini kita paskan. Oke, gridnya saya keluarkan dulu lagi. Saya buat ini ukurannya pas di sini ya. Nah, untuk supaya ini bisa snap ke guidelines, jangan lupa ini ke view lalu snap to guide. Jadi dia akan snap menempel pas kalau kita mendekati guide ini ya, garis guide ini. Kalau enggak dinyalakan, nah ini kita agak susah payah untuk mengepaskan. Oke, saya letakkan di sini, lalu saya akan sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin sini agak sedikit harus konsentrasi sedikit ya. Jadi di sini anchor pointnya saya rubah ke pojok kiri dulu supaya gampang. Lalu di sini saya klik S untuk size scale. Saya kecilkan di sini. Saya klik control supaya pas. Jadi kira-kira ini ukurannya 12%. Mungkin kalau kalian membuatnya kalau saya kan membuatnya ini 500 kali 500 pixel. Mungkin nanti ada yang mau membuat 300 kali 300 atau 800 kali 800. Mungkin presentasinya nggak persis 12 ini ya. Jadi ini untuk panduan aja. Jadi kira-kira saya paskan di sini 12%. Nah, jangan lupa anchor pointnya dikembalikan lagi ke tengah. Oops. Kalau agak susah ini guide-nya dimatikan dulu. Saya kembalikan lagi ke tengah. Oke. Jadi begitu ya. Posisi skalanya itu mungkin berbeda, tapi yang penting dipaskan aja, supaya pas di ukuran logo yang kita mau. Oke, yang berikutnya sama seperti tadi Liverpool. Kita buat skalanya, klik S lagi. Kita samakan aja ini 12%, pasti ukurannya sudah sama. Mungkin posisinya aja yang kita seperti ini. Iya. Oke. Nah, satu lagi saya lupa, logo IPL nya kita buat 12% juga, klik S 12%.
Oke, kita letakkan pas di tengah sini. Berikutnya kita akan menganimate dulu supaya seperti ini ya, logonya dari besar ke kecil. Kita akan atur di sini. Jadi saya buat, mungkin saya mundurkan dulu ini, saya samakan aja, mungkin di frame ke 1 detik deh, sini. Kita akan klik semuanya, klik S scale, lalu kita nyalakan. Nah, frame ke mungkin ke 15 ya. Oke, 15 frame. Kita akan perbesar, jadi ukurannya itu kalau kita lihat di sini kan ini dari besar ke kecil ya. Nah, kita akan perbesar dulu, mungkin kita buat itu lebih besar 2 kotak seperti ini. Dulu kita lihat ya, ini setelah logonya kecil, dan waktu besar dia ukurannya lebih besar 2 kotak. Oke, jadi kita perbesar 2 kotak. 1, kita klik tahan kontrol ya supaya ukurannya pas. Nah, seperti ini, mungkin di 28%. Nah, kalau ini kita lihat ini terbalik. Oke, sekarang ini kita tinggal tarik ke belakangnya aja. Nah, seperti itu. Mungkin ini terlalu jauh jaraknya. Nah, lalu kita easy ease, lalu semuanya kita buat grafiknya, kita tarik masing-masing ke dalam supaya snappy seperti ini. Nah, oke, jadi 10 frame ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal atur posisinya, lalu kita klik seperti ini lagi, kita klik semua, klik P, posisi, kita buat mungkin di depannya. Lalu si posisi logo pertama kita geser ke sini, mungkin bukan, kita buat di sini aja ya. Posisi IPL nya saya buat paling bawah belakang. Oke, ini kita buat garis kanannya ini pas di sebelah sini, jadi mungkin Chelsea ini saya geser sini, tepat di sini ya. Saya dapat 570,4, mungkin nanti angkanya bisa berbeda-beda tiap orang ya, 570,2. Oke, Liverpool saya geser juga menempel. Nah, 709,7. Dan logo IPL biarkan saja karena dia nggak bergerak ya. Lalu saya klik saya easy ease, lalu seperti tadi kita maju, tarik ke dalam grafiknya, jadi gerakannya akan snappy seperti ini. Ini saya hilangkan dulu untuk panduan. Nah, sudah kelihatan ya. Oke, berikutnya kita akan membuat garis ini, garis yang warna ungu ini. Kita klik kanan new shape layer, kita buat kotak di sini. Oke, untuk panduan aja seperti ini. Kita buat
alignmentnya di tengah ya. Saya buat alignmentnya dari tengah. Mana ini? Oke, pas di tengah. Dan jangan lupa warnanya diganti warna ungu ini. Nah, lalu saya buat dia di belakang IPL ya. Saya kasih nama dulu, misalnya banner ya. Nah, di sini saya buat skalanya, klik S, lalu dimatikan apa ini ya, link, gambar linknya ini, supaya vertikal dan horizontalnya enggak kalau masih nyala ini, jadi dia akan besarnya seperti ini ya. Oh ya, saya buat anchor point di tengah dulu, mungkin ini belum di tengah ya. Anchor point ini ada di sini, anchor point dari banner ini. Oke, sudah di tengah. Jadi kalau saya ukuran saya perbesar kecil, jadi dia tetap di tengah. Nah, gunanya saya matikan link ini, constraint proportion, jadi dia tetap di tengah, dan posisinya jadi ini horizontal, ini vertikalnya ya. Oke, yang kita butuhkan hanya horizontalnya, bagian lebarnya. Jadi di frame ke 1 detik. Saya buat ini full sampai menutup seperti ini. Gak apa-apa, dilebihkan aja seperti ini. Saya buat lebih, mungkin di sini. Lalu klik scale, dan di frame sebelumnya kita akan kecilkan seperti ini. Oke, mungkin nggak usah sampai 0, mungkin kira-kira sampai garis di sini ya. Lalu di easy ease lagi, dan jangan lupa di seperti ini. Nah, kalau kita lihat, mungkin ini saya bisa sini. Nah, ini sudah terlihat ya. Oke, berikutnya kita buat teksnya. Jadi di sini klik kanan new text. Saya menggunakan huruf avant-garde. Avant-garde ini standar ya, dari nggak usah install fonts juga, biasanya sih udah ada ya di Windows 7 ya. Tapi kalau belum ada bisa cari, karena sebenarnya ini huruf resminya ini, kalau nggak salah ini nama fontsnya Premier League fonts, tapi karena saya cari di Google belum ada yang gratis, jadi oke, saya cari yang mirip-mirip aja. Jadi avant-garde ini, oke, avant-garde ini saya ketik misalnya ini Chelsea, mana deh. Oke, saya ulang deh. Klik kanan new text, ketik Chelsea. Chelsea. Lalu saya ganti warnanya. Warna hijaunya ini ya, warna hijau di logonya ini. Oke, saya taruh di paling atas. Saya atur ukurannya. Saya letakkan di, oke, mungkin di garis ini deh, supaya enak kelihatan ya. Oke, di sini ya, pas di garis tengahnya. Dan saya duplikat aja, Ctrl D. Lalu saya ganti ini Liverpool. Nah, supaya mempermudah di tulisan ini, karena ini rata kiri, saya buat paragrafnya ini di rata kiri dan Liverpool ini di kanan. Nanti akan tahu sendiri kenapa harus seperti ini.
Oke, saya supaya gampang saya tempelkan pas di garis sini aja. Nah, kita sudah dapat ini. Lalu berikutnya kita juga butuh ini skornya. Jadi kita harus buat lagi di sini. Ctrl D aja. Dan buat alignmentnya di tengah. Saya ketik misalnya anggap Chelsea masuk ya, masuk gol 1. Saya buat tengah sini. Dan saya duplicate lagi. Saya buat misalnya ini 0. Nah, lalu di sini karena teksnya belum kita animate, kita harus animate dulu. Jadi di sini untuk Chelsea, pas di detik ke-1 kita klik P, posisinya kita nyalakan, dan di sini kita akan mundurkan. Oke, untuk supaya gampang saya ada triknya. Jadi kalau kita mundur, semua animasinya juga akan mundur ya. Jadi saya buat di frame depannya aja. Jadi buat posisinya Chelsea ini di luar, pas di dalam logo seperti ini. Nah, kalau udah kita kembalikan framenya, ini saya geser. Nah, itu untuk mempermudah aja triknya. Balikan lagi di sini. Kita tinggal easy is semuanya. Oke, easy is. Lalu digerakkan snap seperti tadi ya. Semuanya kita tarik ke dalam. Nah, untuk skor kita bisa letakkan di belakang logo IPL, jadi di bawahnya logo IPL. Dan Chelsea dan Liverpool kita harus membuat masking dulu di sini. Jadi di sini banner ini saya duplicate, lalu saya letakkan di atas, paling atas. Di atas teks ini ya, Liverpool dan Chelsea saya buat 2 kali. Lalu kita buat logo switchnya ini, kita ke track matte ini di alpha matte banner ini juga, supaya jadi di sini dia nggak kelihatan, lalu begitu lewat teksnya akan kelihatan. Oke, mungkin ini saya letakkan di belakangnya aja, di belakang logo, jadi akan seperti ini jadinya. Oke, ada yang lupa tadi di banner ini. Klik S. Nah, ini ukurannya juga harus sama seperti ini ya. Jadi di ini yang vertikalnya juga kita tinggikan seperti ini. Jadi nah, iya, kita buat snap dulu. Keyframe easy is. Jadi ini di snap seperti ini. Dan ini juga hijau sama merah ini beda ya. Jadi merah ini horizontal dan hijau ini vertikal. Jadi waktu ini, oke, mungkin ini
Oke, di sini. Nah, kita lihat lagi. Oke, mungkin ini ada overlapping di sini. Terlalu cepat ya masuknya ya. Jadi mungkin ini size-nya saya buat pas aja di sini supaya nggak ada overlapping. Oke, mungkin ini di 0 aja. Dan ini juga saya paskan di sini. Oke. Jadi nggak ada overlapping ya. Oke, kita sudah memperbaiki itu. Tinggal yang tadi terakhir kita buat new shape. Saya buat kotak sama seperti ini. Lalu warnanya, fillnya ini saya buat hijau ini, dan saya tarik ke bawahnya. Saya kasih jeda sedikit aja, kira-kira segini. Lalu anchor pointnya saya rubah ke kiri. Oke, anchor pointnya dia ini di atas ini. Ini kalau susah guide-nya dimatikan dulu. Oke, saya taruh di kiri sini. Oke, klik kontrol ya untuk supaya dia snap ke situ. Oke. Nah, di sini saya kasih 15 frame lagi. Ini klik S scale, matikan constraint proportionnya. Di scale ini saya klik scale dan di 1 dibuat 0, jadi akan seperti ini. Nah, di easy ease, lalu di seperti tadi. Oke, lalu kasih jeda, jadi ini di blok, terus digeser ke sampingnya ini. Jadi nggak, datangnya nggak sama-sama ya, agak telat sedikit. Mungkin di sini. Nah, lalu terakhir kita kasih teksnya, yang ngegolinnya siapa itu ya. Saya samain aja di sini ya. Karena saya nggak juga nggak tahu nama-nama orangnya. Oke, saya taruh di sini. Untuk warnanya, warna ini. Jadi menit ke-15 ceritanya. Ukurannya ini harusnya di sini. Jadi ini bisa kita besarkan lagi sini ukuran skalanya. Di sini mungkin segini ya. Oke. Nah, ini kita klik P position untuk di tulisan ini Williamnya, position, klik sini, lalu di frame depannya aja seperti tadi contoh, supaya mempermudahnya. Lalu kita geser ini scale sampai keluar. Nah, ini kan terbalik, jadi kita balik ke depannya.
mungkin terlalu lama ya. Oke, ini dimundurkan lagi 5 frame supaya nggak balap-balapan. Nah kalau kita lihat sini, ini hurufnya masih nunggu di sini ya, padahal kan harusnya kan ini nggak kelihatan nih. Jadi kita harus di tracknet lagi, harus di masking lagi. Jadi ini saya duplicate aja, Ctrl D. Nah di sini tracknetnya klik alphabet shape layer. Nah seperti itu deh. Oke, untuk yang terakhir kali ini, di sini kan dia datang dari bawah, naik, terus menyamping, gitu ya. Lalu di terakhir dia turun lagi. Nah jadi supaya kita nggak geser satu semuanya, karena ini kan udah satu kesatuan, ini udah oke nih. Kita di pre-compose saja, klik semuanya, kita klik semuanya, ini klik kanan pre-compose, kita tulis misalnya banner full gitu deh. Ya oke. Jadi di detik ke-1 kita buat lagi new adjustment, new null object. Jadi kita buat objek kosong di sini. Saya taruh di sini aja supaya gampang. Pas di sini. Nah, lalu di banner full ini kita buat link di sini. Jadi di sini ada icon spiral ini, kita tarik ke sini. Nah, kita klik yang 0 tadi, klik P position, dinyalakan, lalu di frame ke 0 kita buat posisinya lagi ada di bawah. Jadi dia menggerakkan semua komposisi. Easy ease. Nah easy ease nya ini cuma satu aja, nggak usah ditarik semua. Jadi ini tarik ke dalam aja satu. Jadi nah seperti itu. Jadi dia datang ini mungkin, nah, supaya kelihatan komposisinya saya buat warna ini aja dulu. Lalu nanti di frame ke terakhir, misalnya di sini, klik position lagi, mundur beberapa frame, lalu kita turunkan lagi deh. Turunkan lagi sampai keluar frame, lalu di easy ease dan seperti ini lagi. Nah seperti ini ya. Nah gunanya tadi saya membuat tulisan Chelsea-nya ini di rata kiri dan rata kanan di Liverpool. Jadi untuk mempermudah, jadi gini nih. misalnya kita mau membuat Chelsea, misalnya nggak usah Chelsea deh, atau nggak usah Liverpool deh, saya mau merubahnya jadi, misalnya saya punya tadi ada Arsenal nih, misalnya mau dirubah jadi Arsenal ya. Nah ini saya klik Arsenal, lalu klik Alt, tahan Alt, jadi digeser ke yang mau diganti. Misalnya Liverpool ini saya ganti, dan jadi ini Liverpoolnya saya nyalakan, Arsenal saya Alt, kita geser seperti ini.
misalnya ini. Jadi di sini kalau misalnya Liverpool ini saya mau ganti jadi Arsenal ya, ini yang logonya, saya tinggal klik dua-dua ini, lalu klik Alt dan tahan, lalu geser ke dalam sini. Jadi otomatis dia akan merubah logonya. Nah, kita jadi nggak usah repot-repot setting ukuran lagi. Misalnya ini Chelsea, kita mau rubah jadi Liverpool juga tinggal seperti ini aja, otomatis dia akan berubah. Dan kita tinggal ganti misalnya Liverpool ini, double klik aja jadi Arsenal. Nah, kita juga nggak usah atur posisinya lagi, jadi ini otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, terus juga di sini untuk skornya misalnya ini segini, oke ya. Nah, dan ini nggak akan merubah animasinya, nggak merubah settingan apa-apa, jadi tinggal diatur aja seperti itu. Oke. Ya oke, itu dulu kira-kira untuk tutorial kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya dan video saya yang lainnya, bisa mengklik like dan subscribe di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini, bisa bertanya melalui Twitter atau komen box di bawah ini ya. Jangan lupa saya juga sertakan link download file Photoshop yang kita pelajari hari ini, ada di description box ya. Dan kita ketemu lagi di video saya yang lainnya, dan terima kasih.